Kalau memang yang si gimmick ini banyak penontonnya, ya udah pelan-pelan lah kita berjuang bareng-bareng gitu loh yang kreator-kreator ini. Kita bisa kok ngalahin mereka karena kita juga lebih lama lah istilahnya gitu yang kreator ya. Ya kita sih masih baru, maksud gue yang dulu-dulu kan lebih lama. Ya kalau lu, gue sih mandangnya kalau lu cabut sekarang ya, lu bukan nyerah tapi kayak lu kayak ninggalin kita. Itu doang sih. Ya lu dengan mau berjuang dengan cara lain, tapi gue ngerasa kayak lu ninggalin kita, udah gitu aja. Oke, balik lagi di Pang Podcast Yo, Gas yo, ketiga. yo. Gas. Teng teng terereng tereng. Oh iya deh ya. Tereng. Gimana? Sehat semua ya? Sehat. Sehat luar biasa. Semangat sekali. Tapi kita ngumpul nih, mau podcast sekarang mau bahas apa sebenarnya sih? Siapa sih lo? Siapa kalian? Gue dong. Oh. Kita mau bahas katanya Skinny Indonesian 24 mau keluar dari YouTube. Hah? Serius lu, Pak? Iya, beneran. Ini benar beritanya. Gue dulu sempat ngikutin dia banget sih waktu dia pertama kali membangun channelnya sih. Ya, lu ikutin dari awal banget nih. Iya, tapi abis itu gue mungkin ya nyaman nggak nyaman dengan konten. Gue sih nyaman nggak nyaman, maksud gue kayak dia mini series ya awalnya. Kalau gua kenal dia malah di Malam Minggu Miko. Oh iya, abis itu dia baru bikin Oh, dia Skinny. pernah main di Malam Minggu Miko? Main Season lah. 2. Dua-duanya. Dua-duanya. Season 2 dia, season 2. Season 2 dia main, baru dia bikin Skinny setahu gue tuh. Terus dia bikin mini series juga setahu gue setelah Malam Minggu Miko itu, bikin mini series. Terus gue mungkin sibuk ya, gue kuliah kan, lu tau sendiri kuliah gue gimana ya. Habis itu gue meninggalkan lah Skinny gimana gitu. Nah, emang Skinny kenapa sih? Katanya mau keluar dari YouTube. Itu Serius lu? alasan mereka apa sih sebenarnya? Alasan mereka tuh katanya karena YouTube itu udah bisnis katanya. Oh, udah nggak seenak dulu. Nggak ada enak dulu katanya. Jadi menurut kalian gimana tanggapan kalian? Langsung aja lah, saya nggak setuju. Langsung nggak setuju? Nggak setuju gua. Kenapa itu, Pak? Hah? Sama gue juga. Harus ada alasannya, harus ada alasan. Kalau gue ya, yang gua tonton. Jadi katanya YouTube itu udah nggak seenak dulu lah, udah tentang bisnis yang TV pada pindah ke YouTube, kayaknya dia bilang begitu kan. Itu gua nggak setuju bro. Kenapa? Karena yang kita cari di YouTube itu apa yang bisa buat kita suka, makanya kita tonton. Yes. Kalau penonton Indonesia kebanyakan suka sama gimmick TV, masalah nggak? Menurut gua, jangan patahin omongan gua. Oh, iya. Menurut gua nggak suka. Karena gini, gua ini punya TV dari kecil. Ya. Jadi gua suka nonton TV. Ya. Simpelnya begitu. Jadi dulu ada tuh di TV tuh kayak misalnya status selebriti. Ya, I know. Nah, Iya. kan? I know. Jadi dia tuh tiap seasonnya tuh ngundang artis yang berbeda. Iya. Contoh lah, minggu ini dia ngundang Raffi Ahmad. Minggu depannya misalnya ngundang Andre Taulani. Ya. Misalnya gue sukanya sama Raffi Ahmad nih. Gue gak suka sama Andre Taulani. Berarti gue nonton status selebriti kan lebih enjoy yang Raffi Ahmad kan. Iya. Karena gue pengen tahu Raffi Ahmad kesehariannya gimana. Nah dengan adanya YouTube ini, jadi tuh kita tahu kita sukanya sama siapa. Contoh Raffi Ahmad, ya kita nonton Rise Entertainment. Kita sukanya sama siapa lagi, kita nonton itu. Nah di TV tuh nggak ada, makanya pindah ke YouTube. Jadi menurut gue nggak masalah gitu ya kalau misalnya acara-acara TV itu personalnya lagi ke artis ini masuk ke YouTube. Kalian gimana? Setuju nggak? Jangan diam-diam aja dong. Oh, karena tadi kayaknya ngedukung lu juga kan kayak, Oh, iya. dia nggak setuju juga. Kenapa nih kalau dari Udah saya salamin 100.000 tadi dulu. Iya. Iya. Sebenarnya ada setuju nggak setujunya sih kalau Ya. gue. Kalau setujunya ya emang udah terlalu banyak konten yang ya pamer, sensualitas. Ya. Ya balik lagi, bener juga kata Jericho, ya orang milih siapa yang harus ditonton sama dia nggak sih? Iya. Ya berarti kan tergantung gimana cara Skinny ini memaintain si penontonnya nggak sih? Kalau Balik lagi sih. Yes, gimana ya? Gue kurang paham di sini Pak, karena di sini sebenarnya gue juga dua orang ini gue nggak kurang mengikuti. Jadi ngapain kamu sekarang di sini? Aku di sini kan lengkap coy Pak, kadang saya pakai bang.
Jadi yang gue tangkep itu katanya dia keluar dari YouTube itu. Siapa namanya lupa gue? Dovi. Dovi sama Jovi. Nah katanya ini kakak beradik. Iya. Mereka kandung. Jovi dan Dovi. Jovi dan Dovi. Bukan Yofi. Jadi- Oh, Jovi dan Dovi. Dovi. Nah, Ulangi lagi coba. Jovi dan Dovi. Ah. Iya. Jadi yang gue baca sebenarnya dari berita mereka itu keluar dari YouTube itu mereka bilang katanya YouTube itu nggak seenak dulu. Ya. Dia bilang YouTube itu udah berbeda. Benar kata si Jericho tadi, kebanyakan orang main YouTube itu untuk usaha, lebih segi ke usaha gitu kan. Nah, gue nangkepnya di sini, gue istilahnya gue menyalahkan mereka, kayak gue nggak terima lah mereka bilang seperti itu. Nggak terimanya itu karena ya zaman tuh semakin ini bro, semakin canggih lah istilahnya dibilang kan. Karena ya kalau gue bisa nilai video mereka ngomong seperti itu, ya mereka udah nggak dibilang, mereka udah nggak ada konten-konten yang lain gitu loh. Jangan dibilang YouTube-nya itu udah berbeda sama yang dulu dan sekarang gitu loh. Kalau itu bisa gue sanggah sih Pak. Betul. Maksud gue ini kembali kalau di sisi gue, Jovi dan Dovi ini memberikan alasan. Gue nontonnya yang Om Deddy ya. Oh iya. Yang di Om Deddy itu menurut gue keren banget sih. Itu konten yang benar-benar kayak ngebuka mata kita. Karena di waktu yang di kontennya Om Deddy ini, Jovi dan Dovi ini dipelurukan sama Om Deddy ini nggak pertanyaan-pertanyaan yang rasional. Cuman kalau ada beberapa jawaban dari mereka berdua ini yang memang nggak konsisten menurut gue. Gitu loh. Jovi sendiri, abangnya deh, Jovi. Nah, abangnya sendiri itu kayak dia mau keluar karena memang YouTube ini udah bisnis. Too much gimmick, too much giveaway, and so on lah. Dan dia kayak merasa, udahlah, bukan tempat gue lagi. Sedangkan kalau Dovi itu ngeliatnya dia kayak, gue punya personal problem gitu. Ya, kalau udah nonton Om Deddy pasti tahu lah personal problemnya dengan bapaknya segala macem. Maksud gue kembali ke alasan si Jovi lah. Maksud gue, alasan mereka berdua lah. Maksud gue nggak masuk di akal sebenarnya kalau di gue. Gitu. Nggak masuk di akalnya? Ya karena memang kalau dia bilang merubah sistem itu kan. Dia membenci lah sistem yang Iya. YouTube bisnis ini kan. Iya. Gue setuju sama Om Deddy, kenapa nggak ada di dalam? Ya, gue ngerti lah. Maksud gue tahu lah sisi YouTube yang lama dan YouTube yang sekarang. YouTube yang lama itu full of creation, semua kreator. Zaman dulu YouTube tuh nggak ada namanya AdSense, duit segala macam tuh memang nggak ada. Dulu tuh enak banget nonton YouTube Pak, nggak perlu ada skip iklan dan lain-lain. Nah, ketika mereka bertahan, itu harus kita hargai. Ketika mereka bertahan, tiba-tiba udah mulai ada AdSense nih, ya suatu berkat dong buat mereka kan. Nah, tiba-tiba gue kurang sukanya dengan garcon garcon YouTuber tuh YouTube lebih dari TV. Boom, ada boom-boomnya. Iya. Percaya nggak percaya garcon YouTube lebih dari TV ini, itu nggak bawa orang TV untuk datang ke YouTube. Karena kata-kata YouTube lebih dari TV ini, itu udah memansetkan warga Indonesia untuk, oh iya ya ngapain gue nonton TV lagi, YouTube aja. Iya, benar. Nah, karena garcon ini tiba-tiba orang TV masuk, mereka harus terima. Nah, permasalahan mereka ada juga dia bilang katanya YouTube ini algoritmenya kurang baik lah segala macam. Sebenarnya nggak juga. Algoritma YouTube ini bagus menurut gue. Kayak gue nih nggak penonton yang gimmick-gimmick nih ya. Gue nggak usah sebut lah siapapun itu. Nggak muncul di home gue, gitu loh. Permasalahannya sekarang bukan di kreatornya menurut gue, tapi di penontonnya Pak. Kalau memang lu sukanya nontonnya contoh kayak yang kreator ya, kayak mungkin segini, mungkin kayak Picky Pix dan lain-lain, munculnya itu mereka semua kok, gitu loh maksud gue ya kalau secara algoritmanya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke YouTube-nya sendiri. Menurut lu gimana? Menurut saya, coba lihat saya dulu dong. Ya. Menurut saya, okay? Jadi menurut gue gini bro. Jangan terlalu serius dulu. Iya, gue soalnya Ada yang, aduh. Jujur gue untuk yang topik ini gue agak panas Pak. Maksud gue ada yang nggak irrelevan gitu menurut gue. Ada irrelevan maksud gue. Ada yang secara mental, secara moralnya ada yang salah, tapi secara akal sehat ada yang bener gitu loh. Iya. Makanya ini gue agak panas gitu. Ya setuju nggak setuju tadi kan? Ya setuju nggak setuju, agree to disagree gitu maksud gue. Tapi kembali lah, Pak jadi gue coba. Udah. Satu berbicara yang mendengarkan ya. Oke. Jangan ada rapat lah merapat. Iya. Jadi begini bro.
pas gua nonton podcast Skinny Indonesia 34 ini sama Om Deddy juga. Ya. Jadi tuh ditanya lah sama Om Deddy ini kan. Alasan lo apa? I can, gue nggak bisa omongin di sini. Terus dia bilang, apa namanya? Gue sebenarnya udah pengen keluar pas zaman parodi Jokowi Prabowo. Oh I don't iya. know, ya. Itu video mereka terakhir mereka bilang. Tapi Iya. gue tahan-tahan aja keluarnya sekarang. Maksud gue kalau misalnya emang lu pengen keluar dari YouTube tuh kerennya lo itu harus buat sesuatu nih, lu create sesuatu yang benar-benar naik nih kayak contoh Jokowi Prabowo, abis itu lu keluar. Ya nggak? Dibandingkan dia udah nggak ada konten sama sekali baru keluar. Iya. Itu ngapain? Benar, maksud benar. gue? Tapi memang ada rumornya Pak, waktu itu emang gue dengar waktu Jokowi Prabowo itu adalah video terakhir mereka sebenarnya. Mereka Ya, emang udah mau keluar gitu. Kenapa nggak keluar dari awal kemarin aja gitu? dari kemarin. Ya makanya sebenarnya di kasus ini banyak tanda tanya kan. Banyak tanda tanya. Maksud gue kembali ke merekaannya gitu. Ini ada apa sih sebenarnya gitu loh. Karena alasannya irrelevant menurut gue, nggak masuk akal gitu loh. Ya oke lah, mohon maaf lah untuk yang kasus yang memang almarhum sudah meninggal bapaknya. Oke lah, gue masih mengerti. Dan gue mungkin nggak mau terlalu memperpanjang. Ini siapa yang udah meninggal? Bapaknya gila. Oh iya. Jovi sama Oke, Jovi. Gua nggak tahu kan, gua nggak Makanya tahu. nonton yang merem. Gua nggak terlalu mengikutin kan, gua bilang. Nah itu udah meninggal segala macam, tapi gue nggak mau terlalu bahas lah. Sebenarnya ada juga beberapa yang bisa dibahas lah di situ. Cuman kayaknya terlalu sensitif lah ya. Cuma maksud gue ya, gue yakin kalau lu berjuang akan lebih bagus lah ke depannya gitu. Tapi susah juga menurut gue tuh. Emang karena penontonnya tuh udah banyak menyukai hal-hal kayak gitu. Iya nggak sih? Ya sebenarnya memang udah mindsetnya orang Indonesia ini gitu loh. Maksud gue kayak orang TV. Makanya di situ kalau nggak salah ada statement yang the real bikin konten mikir banget. Jadi ya kehalang. Iya. Iya. Ya kalau lu ikutin mereka yang pas zaman Dulu. Battle of Presidency Iya. itu keren Parah. banget. Itu gue salut. Viewersnya sampai 40-an 40 jutaan. Keren banget. Itu keren banget. Itu keren banget. Itu keren lah menurut gua juga. Tapi begini lah bro, gue masih setuju sih sama statement YouTube lebih dari TV. Iya. Kenapa gue masih setuju? Karena begini deh, maksud gue konten di TV itu sekarang selalu diupload di YouTube. Iya. Ya betul. Ya. Dan sekarang kalau misalnya gue pribadi udah jarang banget nonton TV. Pas gue nonton TV, jadi tuh ada cuplikan yang diambil dari YouTube. Ya, ada source-nya. Iya. Jadi gue sukanya dari YouTube ini, dan gue bilang gue masih suka sama statement YouTube dari TV ini adalah kalau kita mau nonton yang di TV itu di YouTube ada. Tapi kalau kita mau nonton yang nggak ada di YouTube. TV. TV itu ada di YouTube. Contohnya kita pengen berkreasi, kita pengen bahas sesuatu. Iya. Kita nggak bisa masuk TV, Benar. tapi di YouTube bisa. Jadi ibaratnya YouTube ini gabungan TV sama konten kreator. Begitu. Jadi kalau dibilang YouTube udah jelek, gue kurang setuju sih. Gue juga kurang setuju. Karena sih. di YouTube ini kalau lu mau berkarya ya lu pasti bisa maju, bisa naik. Nah pertanyaannya sekarang Pierre, karya apa yang dibawa sama TV? Itu kan udah siaran gitu. Ya udah scripted semua. Iya gitu, maksud gue script semua gitu. Iya maksud. Iya benar juga kalau dia bilang it's a fucking business. Ya, maksud gue sebenarnya gini, kalau memang lu mau berjuang, lu jangan rubah YouTube-nya, lu jangan rubah kreator yang lu nggak sukanya, tapi rubah penontonnya. Betul. Lu harus giring opininya gitu, lu harus giring kayak mindsetnya mereka. Lu jangan suka yang kayak sinetron, karena memang beberapa ya orang TV datang ke YouTube itu ya kayak sinetron juga gitu loh, kayak ada gimmick-gimmick dan lain-lain. Lu rubah gitu loh. Jangan jadi lu membenci itu, karena kreator bebas di YouTube. Lu mau ngupdate apa terserah kok, lu mau lu ngupil gitu doang 15 menit bisa gitu loh. Cuman lu jangan nggak bisa ngebenci itu gitu maksud gua. Lu rubah mindsetnya, lu kan udah high ini kan, udah banyak followernya kan, udah banyak subscribernya kan. Kalau kayak gua di posisi mereka, mohon maaf kata nih ya, kalau gua di posisi mereka, gua kan terus berjuang. Kalau gua dengan subscriber sebanyak itu gitu maksud gua. Buat apa lu berhenti sekarang kalau lu punya andil untuk merubah itu maksud gue? Karena dia pernah bilang juga dia mau merubahnya itu melalui back end, maksudnya melalui jalur belakang. Apakah akan lebih efektif lewat jalur belakang kalau lu bisa lewat garda depan, lu di garda depan gitu? Lu bisa merubah mindsetnya.
Karena lu nggak butuh merubah YouTube-nya, tapi merubah penontonnya. Udah intinya itu. Ya kata What the Fuck Indonesia juga kayak gitu sih. Emang penontonnya. Penontonnya lu nggak bisa salahin YouTube-nya, algoritmanya udah bagus menurut gue. Tapi gini. Kalau lu bilang lu harus ini penontonnya gitu. Sekarang gue tanya, kalau penonton sukanya nonton ya yang kayak di TV ya, sebut nama lah, misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulany, salah nggak? Nggak salah. Ya berarti kenapa kita harus ngubah penontonnya? Iya. Kita harus berkarya lebih bagus lagi. Iya benar juga. Nah, iya, tapi ada segmentasi namanya aja. Iya. Nah, segmentasi yang di penonton ini sukanya di mana? Nah, dia harus giring. Gue sendiri, gue jujur, gue masih YouTuber baru, gue juga masih bingung cara menggiringnya bagaimana gitu. Tapi bukankah kalau lu bisa memondong-mondong, lu bawa banyak YouTuber untuk memasifkan karya yang serupa, bukannya YouTube akan lebih rame isinya gitu loh, dibandingkan yang ya you know lah, yang gimmick dan lain-lain itu. Kan bisa berjuang melalui hal itu, maksud gue. Itulah awalnya gitu maksud gue. Berarti bukan rubah penontonnya dong, Pak. Kita pelan-pelan Pak merubah mindsetnya Pak. Penontonnya. Merubah mindsetnya dengan kita luncurin video yang bagus. Ya memang, tapi harus secara masif. Nah, mereka ngerasa nggak kuat. Kalau cuma yang berjuang tuh cuma kayak Chandra Diaw, mereka dan beberapa yang lain, karena memang kayak influence-nya yang yang orang-orang TV itu lebih besar gitu. Mereka mungkin merasa kayak udahlah gitu. Tapi kalau mereka mau merangkul banyak YouTuber yang sejenis sama mereka, gue yakin akan bisa merubah pelan-pelan gitu. Tapi itu tadi yang gue bilang tadi, Pak. Maksudnya si Raffi Ahmad ini pun, gue sebut aja lah karena ikoniknya kalau TV ya Raffi Ahmad ya kan. Itu tuh yang dia lakuin itu beda sama TV sebenarnya. Cuman banyak gimmick-gimmick TV-nya, banyak bisnisnya yang kayak TV. Sekarang kalau misalnya deh, emang orang nih udah suka banget sama Raffi Ahmad, suka banget sama Nagita, sama Rafathar, lu masa memaksa dia untuk berubah? Emang dia idolanya. Malah dari YouTube ini dia tuh bisa lebih banyak tahu tentang idolanya ini dibandingkan di TV. Iya, maksud gue kan ada platform masing-masing kan. Maksud gue ada, makanya itu nggak masuk di akal. Jadi di YouTube ini banyak platform. Contohnya platform yang kayak misalnya Raffi Ahmad lah, katakan yang gimmick-gimmick itu. Katakan platformnya Radit, PikiPix. Kan tinggal masyarakat aja memilih. Kalau masyarakat emang masih sukanya sama Raffi Ahmad, ya nggak salah juga sih menurut gua. Karena banyak juga kayak misalnya orang daerah yang kayak PikiPix siapa? Gue taunya Raffi Ahmad gitu loh. Karena dia emang idolanya tuh emang Raffi Ahmad gitu loh. Yang tahu dari TV. Yang tahu dari TV. Iya. Iya, maksud gue pertanyaan gue cuma satu, kayak kenapa sih nggak lu terus berkarya aja gitu? Apa sih yang bikin kayak nyangkut di pikiran lu untuk lu harus berhenti berkarya? Di sini masih kurang paham nih. Kurang pahamnya itu sebenarnya kalian ini tuh ngebelanya itu ngebela menyalahkan si Dovi. Siapa tadi namanya? Gini loh, maksud gue kalau untuk jawab dulu siapa namanya tadi? Dovi. Sebenarnya enggak, kalau kau lah Dok. Kalau kau tanya, kau ini menyalahkan, kan tadi aku bilang dia ini kayak aku nggak sukanya, aku lihat videonya dia menyalahkan YouTube ini sudah berbeda sama yang dulu gitu loh. Maksudku ya aku menyalahkan omongan dia gitu loh. Kalau kau ini menyalahkannya istilahnya kau membela dia apa gimana gitu loh. Semua ada masalahnya masing-masing. Semua ada salahnya masing-masing. Maksud gue pribadi ya. Gue pertama bahas yang gimmick-gimmick dulu deh. Gue kenapa sebel dengan adanya mereka? Karena YouTube itu bukan tempatnya untuk gimmick menurut gue. Nah, benar. YouTube ini udah cukup TV aja gimmick. Gue sebenarnya dukung Dovi dan Dovi di situ. Gue dukung 100%. Cuman gue nggak bisa melarang orang-orang TV ini untuk tidak melakukan hal itu, karena itu salah satu freedom of speech or act gitu maksud gue. Nah, ketika lu udah orang lama di situ, ini gue salahkan di Jovi ya. Lu udah orang lama di situ, berarti influence lu harus lebih besar dong. Iya. Nah, di situ lu sebagai garda depan harusnya lu membantu orang-orang yang creator, contohnya kayak kita nih. Creator kayak kita atau mungkin yang lain-lain gitu. Ya kayak Arif Muhammad. Iya, lu sebagai perisai kita sebenarnya gitu loh. Nah, kenapa gue sekarang agak emosi ini? Karena lu udah kayak gue mau maju untuk menghilangkan gimmick-gimmick itu, lu cabut gitu loh. Itu gue lebih ke situ sih. Sebenarnya ada pro dan kontra, tapi ya alasan Dovi dibilangnya ada personal problem, oke lah. Even kayak Om Deddy pun juga nggak bisa ngomong banyak di situ, walaupun ada juga pembelian Om Deddy yang ya kenapa nggak lu terus lanjutkan aja perjuangannya. Iya, benar. Itu maksud gue. Tapi gue di sini nggak usah membahas itu lah, itu terlalu personal lah maksud gue.
gue hargain di situ. Itu sih kalau menurut gue. Gitu. Jadi maksud lu itu pengennya kayak yang kayak Raffi Ahmad, Andre Taulani, Baimong itu cabut maksud lu? Enggak juga. Tadi katanya ya lu cabut gitu maksudnya. Gue nggak bilang, gue nggak suka dengan konten mereka yang seperti itu, yang terlalu gimmick, giveaway dan lain-lain. Gue kurang suka gitu. Oke lah, yang kayak giveaway masih gue terima lah, mungkin membagi ya. Cuma kayak pamer kekayaan, kayak yang gimmick-gimmick, itu merubah mindset manusia, Pak. Gue lebih ke hukum sosialnya sih. Kalau gue bisa tangkap merubah mindset manusia itu ya mereka istilahnya bukan memamerkan kekayaan itu ya istilahnya mereka bisa memikirkan bisa nggak gue seperti itu lebih. Tahu nggak efeknya apa lagi? Udahlah gue nggak bakal bisa sampai situ jadi males. Ada juga Pak. Ya, Ada juga Pak pro dan kontranya Pak. Tapi kalau menurut gua itu salah orangnya sih maksud gua. Salah mindset orangnya. Contoh kayak misalnya pamer kekayaan nih. Emang itu tuh laku banget misalnya kayak pamer kekayaan. Cuman kan kalau misalnya kita mikir gue bisa begitu, itu positif buat kita. Cuman kalau misalnya kita mikir gua nggak mungkin lah kayak gitu, nah itu bodoh menurut gua bodohnya kita kenapa berpikir kayak gitu. Oke, udah yang baju itu maksud gua gimmick lah. Gue jijik sih gimmick yang norak kayak gitu. Contoh yang kopi lah Pak. kopi Gilus Mix Nah misalnya. itu maksud gue. Yang dia disponsorin sama itu enak banget. Enak juga erek kagak ada. Maksud gue terus gimmick-gimmick kayak yang Roy Ricardo yang baru datang lagi, lu ngapain lagi kesini segala macam tuh kayak drama banget Pak maksud gue. Iya, emang ya mereka emang kontennya sukanya drama seperti itu Pak. Masalahnya emang gini maksud gue. Nggak gini bentar. YouTube nggak gitu Pak. YouTube nggak gitu. YouTube bukan tempat yang kayak gitu sebenarnya. Enggak, sekarang yang gue tanya, YouTube itu dia membutuhkan orang-orang penonton kan? YouTube ini butuh dong orang-orang yang senang nonton setiap hari, senang nonton YouTube segala macem, yang setiap hari buka YouTube. Yeah. Mereka membutuhkan orang seperti itu kan. Yeah. Nah, orang yang gue tanggap di Indonesia ini orang-orang lebih senangnya ya kayak drama-drama seperti itu menontonnya gitu loh. Karena gue bisa tanggap dari si Dovi ini, kalau gue bisa pikir mereka udah kehabisan konten, mereka nggak tahu mau melakukan konten apa lagi gitu loh. Makanya mereka ya jangan menyalahkan YouTube lah istilahnya, biarpun di sini gue nggak terlalu ngerti sih sebenarnya YouTube itu cara mencari. Gue juga memulai YouTube ini gue nggak fokus untuk duitnya lah atau nggak segala macamnya. Gue mau berkarya lah istilahnya, gue mau memikirkan ide-ide yang terbaik lah gitu loh. Nah kemarin tuh ada juga pembahasan Dovi tuh kayak lu mulai YouTube tuh mau berkarya tuh mau nyari duit nih. Lu kalau gue sih kalau duit tuh nomor 3 lah mungkin ya. Duanya apaan? Nomor 2 sorry. Ketawa dulu, serius sekali. Aku nggak ngerti juga bahas ini kayak gini. Kalau aku itu nomor 2 lah menurutku. Aku ya di YouTube ini mau berkarya lah istilahnya. Kadang aku kayak pengen, dari dulu pun aku ada sempat cita-cita mau jadi pemain stand up comedy gitulah karena. Oh iya. Iya. Coba kasih Coba lu satu. punchline. Nggak bisa udah nanti aja. Ya, karena menurutku aku tuh bisa kayak kalau misalnya sama teman-teman itu bisa berbagi ketawa segala macam. Nah di situ kayak gue mikir ya YouTube itu duit yang kedua lah menurut gue gitu loh Pak. Kalau mas gue ya kalau lu berkarya duit pasti datang sendirinya. Ya, itu benar. Contoh katakanlah misalnya kita balik ke YouTube awal-awal buka. Katakan di YouTube belum ada duit, tapi lu berkarya dan lu terkenal. Lu bisa di-endorse. Lu bisa datengin meet and greet, duit juga nggak? Nggak tahu, fokus awalnya lu emang berkarya. Kalau gue berkarya. Iya, selain karena gue udah banyak duit ya. Iya. Terpinjam ya? Buat beli lagi. Diam lu. Kalau gue tebak pasti mau minjem 20 juta. Ada? Nggak ada. Nanti kita Gimana kalau Pak Renard nih? Aduh. Lu fokusnya apa nih kalau ber-YouTube nih? Kita mulai sekarang nih. Lu berkarya atau? Ya emang gue pengen ngomongin aja apa yang ada di isi kepala gue dalam bentuk podcast menurut gue. Berkarya. Iya. Duit belakangan menurut gue. Iya. Karena nggak gampang juga kalau cepat juga. Kalau misalnya gue lihat orang-orang YouTube itu algoritmanya algoritmanya cepat gitu, itu ya mungkin gue bisa dengan giveaway duit lah awalnya karena butuh juga duit. Malahan kita mulai YouTube nih rugi sebenarnya. Rugi. Masih menyicil. Nanti aja. Kalau Pak Edo sendiri gimana Pak Edo nih? Kalau gue udah totally berkarya kok. Totally berkarya. Duitnya itu tadi lu bilang. Iya kan? Karena gini aja sebenarnya, mohon maaf ya, maksud gue ada juga beberapa orang yang pengen collab sama kita, itu nggak bisa kita tutup lah, dan banyak gitu loh maksud gue. Kalau memang gue tujuannya mau cari duit,
Tujuan mau cari duit nih, kita accept aja semua orang itu. Pansos kita. Iya. Iya kan? Iya. Lebih cepat subscriber kita naik. Betul. Itu kita nggak mau berkarya sendiri, kita namanya mau manjat orang apanya. Itulah maksud gue. Banyak banget yang mau podcast sama kita istilah gitu. Bukannya sombong ya maksud gue, tapi kalau memang mau ngincer duit, pasti kita terima-terima aja gitu loh. Tapi kan kita harus punya dulu dong landasan karya kita apa. Baru kita bisa ngajak orang. Kalau kita landasan karya kita aja belum kuat, mas mau ngajak orang? Iya. Pansos dong. Enggak, kita nggak pansos gitu loh. Tapi kembali lagi ke topik kita, yang gue dengar di berita katanya si Dovi ini mereka berdua udah kayak mau buat acara inilah Pak, mengundang semua Rewind. apa namanya YouTube Rewind 2020 namanya kan. Nah kalau bisa kita kalau mereka nonton diundang lagi kan berempat. Itu bukan acara Pak, itu mono konten nanti. Oh itu konten. Nah, janji Jovi katanya mau ngundang semua YouTuber. Kita Kami YouTuber loh. Undang ke YouTube Rewind. masuk nggak kita? Harus masuk 2020. Kami tagih janjinya. Anak gas ini. Anak Ada gas. gas ini. Berarti kalian kecewa juga lah yang mereka berdua keluar ya? Kecewa. Pro kontra. Pro kontra Pak. Cuman sebenarnya gue di posisi gue butuh lu Dov gitu maksud gue. Tapi kenapa lu malah cabut gitu loh? Karena gue juga sebagai sisi orang yang agak nggak suka lah dengan yang gimmick-gimmick ini gitu. Iya. Gue merasa kayak kalau memang yang orang-orang lamanya ada di garda depan kan gue lebih suka gitu untuk maju kan gitu maksud gue. Kalau memang lu yang garda depan mulai cabut satu-satu nih, lama kelamaan YouTube jadi TV. Udah, nggak ada lagi platform untuk berkarya. Itu maksud Tapi lu berpikir nggak nanti TV bakalan mati? Istilahnya hilang gitu aja kalau YouTube ini seperti ini terus? gue. Enggak sih. Enggak. Enggak. Berarti Why? Karena TV ini lebih terjangkau. lebih terjangkaunya. YouTube. Semua orang nonton TV. Kalau aku sekarang untuk saat ini lebih terjangkau YouTube. Kau pernah ke kampung yang kampung tolok kali? Yang nggak ada yang nggak ada sinyal. bukan nggak ada sinyalnya, yang beli HP susah. Iya. Saya beli TV yang cembung bisa. Jangan salah, kalau di kampung sana pun kadang SCTV aja nggak dapat siarannya. Itu kayak mana ceritanya? SCTV pun kalau dia mau nonton nggak dapat. Kadang mau TVRI aja yang dapat. Ya udah TVRI dapat. Iya. Lebih terjangkau kan? Internet nggak ada. Lebih terjangkau mana TV sama? Tapi pasti ada lah Pak sinyal-sinyal yang bisa masuk gitu apapun sekarang lagi. Apalagi Udah lah, lebih terjangkau TV-nya itu. kalau gue sih sekarang ini lebih. Ayo kita pulang kampung lah ya. Tapi beginilah intinya dari semua omongan kita ini, gue lebih mendukung YouTube lah dibanding TV. Karena itu dia tadi, maksudnya dia ini semuanya bisa. TV masuk bisa, konten kreator masuk bisa, tergantung kitanya aja nih. Gue yakin kalau misalnya dibuat lagi nih kayak malam minggu Miko, nah itu pasti laku lagi. Ya, I love YouTube because of it. Iya. If it gitu. Because of it. Jadi blank gitu. langsung kasih ini biar kelihatan jelek-jelek banget gimana. jadi apa nih? Jadi udah di sini nih. Udah iya. Masukin aja apa nih? Kayak jadi apa gitu. Bingung juga Pak nih. Bapaknya dulu yang meneruskan. Jadi kalau gue sih udahlah biar aja YouTube berjalan dengan saat sebagaimananya, TV bagaimananya. Yang penting tetap buat konten. Yaudah itu buat konten aja, berkarya aja bareng-bareng gitu loh, bahagia bareng gitu loh. Maksud gue satu titik YouTube itu berubah ya Pak ya, gue bilangnya. Ketika YouTube Rewind ini yang megang bukan YouTuber kreator. Udah. Ketika sekarang kan masih YouTube kreator yang megang. Iya juga sih. Ketika ada YouTuber, mohon maaf yang gimmick udah megang YouTube Rewind, dah itulah kiamatnya YouTube. Tapi rambutmu kayak jambul ayam lah. Baru. Aduh, iya. Itulah Pak biar lucu ya. Lucu. Iya, jadi dari tadi kalian serius-serius aja aku tengok. Serius banget, serius. Kali rambutmu tuh. Oh, iya. Kenapa lah konsep rambutmu itu lah? Rambut baru. Rambut baru. Rambut YouTuber. Enggak. Nanti mau cat hitam juga nih. Udah sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai YouTube lebih dari TV lah. YouTube. Jadi gini. Menurut gua kayak yang Rans Entertainment, Andre Taulani, Baim Wong itu nggak apa-apa tetap ada di YouTube. Gak apa-apa. Gua dukung banget mereka. Tapi di sini yang mau gua saranin adalah yang kayak Jovi dan Dovi ini diperbanyak dong. Ayo dong main Betul. YouTube dong.
Bener. Kalau emang lu lucu, ayo main YouTube. Bener. Jadi makin banyak konten kreator di YouTube. Bener. Karena memang ada konten kreator, ada yang memang gimmick, itu harus dibedakan. Dan penontonnya juga tersaring kan? Iya. Tersaring. Maksud gue ya, kalau memang yang si gimmick ini banyak penontonnya ya udah pelan-pelan lah kita berjuang bareng-bareng gitu loh yang kreator-kreator ini. Kita bisa kok ngalahin mereka karena kita juga lebih lama lah istilahnya gitu yang kreator ya. Ya kita sih masih baru, maksud gue yang dulu-dulu kan lebih lama. Ya kalau lu, gue sih mandangnya kalau lu cabut sekarang ya, lu bukan nyerah tapi kayak lu kayak ninggalin kita. Iya. Itu doang sih. Ya lu dengan mau berjuang dengan cara lain, tapi gue ngerasa kayak lu ninggalin kita, udah gitu aja. Tapi gitu intinya lah, kalau Oke. kalian merasa Oke, lucu, ya kan, merasa punya wawasan yang luas, ya kalian bikin aja YouTube. Lagi juga nggak susah kok, tinggal contohnya kayak Fadil Jaidi deh. Itu lucu Yang- banget. Itu lucu banget. Yang dia ngisengin bapak Pip. Oh, I know. Yang orang Arab, emang orang Arab ya. Nggak susah kan? Iya, kayak iya, gitu bener. maksudnya intinya mau apa enggak aja gitu. Itu lagi gue bilang berarti mereka si Dovi ini udah kehabisan ide pak. Iya. Jangan, tapi yang gue nggak sukanya mereka Nggak menyalahkan sepakat gua. YouTube. Kalau lu Mereka bilang Iya, gue juga gak sepakat. ya tapi kan di sini mereka menyalahkan YouTube-nya pak ya. Kalau misalnya mereka jangan menyalahkan YouTube, ya udah mereka kalau misalnya mereka nggak suka dengan konten-konten giveaway atau enggak run segala macem, Atta segala macem, ya mereka buatlah yang lebih lucu gara-gara Atta segala macem. Halilintar kali ya. Ah siapa sih itu? Kayak gini-gini nih. Iya, di awalnya. Iyalah. Gitu pak. gimmick. Jadi Gimmick kayaknya sih. Jadi aku nangkepnya gitu, dia udah kehabisan ide. Kenapa dia nggak? Kalau dia banyak ide, segala macam dia udah orang lama di YouTube, ya dia bisa lah harusnya mencari orang yang lebih suka. Nah, pertanyaannya sekarang menurut gua gini apakah Dovi sama Jovi ini harus menyesuaikan dengan gimmick untuk menjaring penonton apa enggak? Tidak. Tidak, Iya, tidak. gak perlu. Lu sama aja kayak kehilangan integritas diri Iya, lu kalau benar, gitu. benar itu. Jadi hanya dengan subsnya dia yang segitu dia pertahanin gitu. Emang subsidi udah lumayan banyak kok menurut gua. Berapa? Ya nggak tahu, cuma udah banyak ya kayaknya. Ini gua jawab deh pertanyaan Reinhard. Hmm. Kenapa gua sekarang nonton Rans Entertainment? Karena kalian nggak ngeluarin konten lagi. Iya. Mau nggak mau gua nonton Rans Entertainment. Iya. Kalau kalian ngeluarin konten lagi, ya gua bakal nonton kalian. Itu simpelnya. Seberapa tahun lu segini Indonesia sebelum ini? Ya gua tahu pas malam Miko gua bilang. Gua ngikutin banget. Habis itu udah dia bikin yang channel baru. Yang dia basket, terus dia Nyanyinya rapper gitu ya, nyanyi ya. Iya. dia. Soalnya dia sejak dia cabut dari yang Radit ke bikin skinny sendiri udah Gua gitu. nonton, masih nonton. Masih. Cuman setelah dia stop berkarya, ya gua nonton Rans Entertainment. Mana tahu dapat HP gitu kan lumayan. Ya. Setuju nggak apa yang gua ngomongin? Iya. Ya masih begitu gitu loh. Maksud gua kalau kayak Rans kayak apa? Gua baru akhirnya ngomong nih kayak Rans. Apa sih kontennya? Vlog. Ya vlog doang udah satu kan gitu loh. Maksud gue nggak perlu. Gua hafal kontennya. Jalan-jalan, terus penasarans. Itu semua vlog intinya, Iya, Jen. intinya Iya, vlog iya, lah. benar. Podcast juga ada podcast. Maksud gue mereka nggak create sesuatu yang new gitu. Ya kayak kreator nggak bikin sesuatu new nggak apa-apa. Tapi maksud gue terus aja karena ada saringannya sendiri pak. Nggak semua warga Indonesia ini pintar dengar itu. Nggak semua orang Indonesia ini mau melihat kreator pak. Mereka sukanya yang apa di TV, udah itu aja, lu terima aja itu gitu loh. Bahkan seorang Pak Jokowi sendiri pun untuk merubah semua warga Indonesia. Punya Jokowi. Presiden Ini ya. lagi marah Ini tuh jangan, dia. jangan, Pak. Kemarin Saya juga marah, saya juga marah. Lebih penting ini juga. Iya, untuk mau merubah semua mindset warga Indonesia semua nggak akan bisa. Tunggulah Tuhan baru bisa itu berubah semua gitu loh. Saya bilang sekali lagi Pak, mindset orang Indonesia yang suka nonton Rans itu nggak bisa dirubah. Bukan Iya. nggak bisa dirubah, cuman itu hak dia. Tapi menurut lo gimana? YouTube ini lebih terkenal, menurut lo aja ya, lebih dipandang lah sejak masuk orang-orang TV atau sebelum? Misalnya lebih dipandang tuh gimana? Gua Lebih tahu orang itu. tuh jadi engagementnya lebih nonton. trafficnya lebih banyak. Iya, trafficnya. Kalau traffic sih Bukan traffic ya, nggak lebih tahu gua. lu pribadi nih. Gua pribadi. Sebelum dan sesudah orang-orang TV ini masuk, keinginan nonton YouTube-nya sama nggak? Bahkan lebih besar Ke semenjak orang TV ini masuk ke YouTube. Iya, benar. Karena lebih banyak variasinya. Iya, dan kita udah lebih tahu gitu Jer ya. Iya, lebih tahu. Iya, benar. Iya, berarti memang YouTube harus terima kasih ke mereka juga ya. Iya. Iya, makanya gua nggak mempermasalahkan. Iya, maksud gue ya udah sih berkarya aja gitu. Itu dari tadi yang saya maksud aku. Halo. Makanya aku bisa menanggap berarti mereka udah nggak bisa berkarya lagi. Tapi jangan mereka menyalahkan YouTube. Coba lah kita pikirkan kalau misalnya contoh orang si
Ata gas entertainment. Iya, Amin. udah termasuk di perhitungan tuh. Kok ketawa pula lihat. Amin harusnya. Gas entertainment loh, kita punya barang. Nah, coba kalau misalnya si Bagi dong barang. oh enggak ada. Coba kayak si Raffi segala macam, Om Andre, kalau mereka nggak ada di YouTube ini, mereka yakin nggak kalian mereka bahkan berkarya juga? Istilahnya mengeluarkan konten-konten yang terbaru. Coba kalian pikir. Berkarya tetap sama, cuman lebih recognize. Tapi membosankan mungkin, Pak. Lu nggak bisa ngomong gitu, Is. Itu berarti pendapat pribadi lu. Kalau pendapat orang lain, lu nggak bisa ngomong gitu, Is. Gitu ya. Karena menurutku masukin dia penjara, nggak apa-apa, tuntut aja. Janganlah, baru masuk dalam. Tapi kalau kau masuk penjara, ini nggak ada nyicil ntar. Enak. Iya. Mau dia masuk penjara? Tidak. Ampun. Bagus juga. Saya menyerah. Ya paling begitu sih. Nih asli ini banyak banget pembahasannya kayak sebenarnya karena pro kontra sih, Pak. Iya. Jadi memang Enggak, kalau aku sekali lagi kalau aku nanggapnya mereka berdua itu mungkin fokus ke usaha, ada kali usaha mereka itu kalau aku yakin. Nah, berarti semua yang diomongin kemarin cuman kayak ya aku menanggap itu aja lah. Kalau aku bilang berarti mereka capek gitu. ya istilahnya ya mereka udahlah gue mau fokus ke usaha aja mungkin gini segala, mungkin duit YouTube udah dikit kali gitu kali. Nggak sebanyak dulu mungkin. Ya itu gitu. Itulah langsung ku tangkap gitulah. Kalau soal algoritma agak sulit sih kok dibilang pendapatan nih. Ya udah jadi panjang pembahasan itu. Kita masih belum ada pendapatan, tenang kamu. Saya nggak akan bahas itu. Udah masuk gue konklusi aja lah. Menurut lu si Dovi ini kenapa dia keluar YouTube gitu? Ya udah, menurut gue dia tuh keluar YouTube karena emang dia nggak suka nih misalnya sama yang gimmick-gimmick TV, maksudnya, dan mungkin dia mau buat sesuatu cuman ya masyarakat udah sukanya sama yang kayak acara TV gini, jadi intinya mereka itu nggak mau create sesuatu karena udah mikir masyarakat mah sukanya sama yang TV, suka pamer-pamer. Jadi mengurungkan niat itu gitu loh. Dan menurut gua itu salah. Pesan lo buat mereka berdua? Pesan gua, kalian contoh lah kasih entertainment ini, bro. Kenapa gua bilang begitu? Biarpun baru. Biarpun baru nih, masih cicilan ya. Maksud gua masih sebenarnya masih cicilan. Tapi tuh kita mau berkarya gitu lewat YouTube ini. Kalian yang maksudnya udah enak lah, maksudnya subscriber udah ada, maksudnya bisa dibilang YouTuber lama, konten kreator, menyerah begitu saja. Terus Jan, apa perlu YouTube kami yang pegang? Mana Channel ya? Loh enggak dong, kita kan bawa kita diri sendiri kok. Ini kenapa sih dia? Iya kan? Iya. Nggak ngerti siapa sih dia? Siapa dia? Kamu mabuk ya? Saya keluar. Oh, saya keluar karena anggur kurang satu. Apa sih lu? Tip gitu. Enggak, lanjut. Kalau lu gimana? Gue yakin banget lu setuju sama gue. Pasti yang nonton nih pikirnya jadi terbuka karena gue yakin banget. Oh iya. Ngomong. Jadi susah ngomong gua. Renat. Nah, kau dulu lah. Jadi tadi pertanyaanmu apa? Ya, Konklusinya gimana? konklusinya menurut lu Jovi dan Dovi ini kenapa dari YouTube dan pesannya apa buat mereka berdua? Itu tadi gue bilang kalau menurut gue pesannya, kalau menurut gue dia keluar itu karena usaha, mungkin dia udah capek, dia udah nggak punya ide-ide lagi dan menyalahkan, istilahnya mencari yang bisa disalahkan lah mungkin. Wow, Jadi keren juga statement lu. iya dia menyalahkan konten-kontennya si Raffi Ahmad segala macam itu gue kurang Masuk setuju. sampai tura gitu nih, Bang. Giveaway ya itu orang biasa lah menurut gue giveaway. Mungkin dia udah terlalu kaya bro. Istilahnya mereka mau kok orang nggak suka sih ngebagiin rezeki ke orang lain gitu loh. Kenapa enggak gitu loh. Ya itu urusan dia lah dengan tuan dia bener-bener gimmick apa enggak gitu loh. Itulah menurut gue. Pesannya ya itu tadilah. Kalau gue sih agak kecewa karena benar kata Jericho, kalian udah kreator yang lama, masa kalian menyerah begitu aja gitu loh. Pesannya ya harusnya jangan keluar lah gitu loh. Udah gitu doang. Iya gitu. Itu. Kalau Rena. Ya kalau gue sih, ya gue ngerti lah. Ya gue sepakat juga sama lo, Jovi ya emang udah nggak bagus aja environmentnya. Itu YouTube, ya gue setuju juga, cuma mungkin ada sisi lain ya lu bilang di awal lu capek ke Om Deddy itu kan karena umur juga,
di Om Deddy apa di podcast ininya mereka sih videonya Nah, mereka. kalau di Om Deddy kayaknya nggak bahas umur. Oh, video mereka ya. Video mereka bilang capek ya udah ya udahlah. Itu aja ya. Pesannya. Pesannya ya Panas spesial 1. doakan kami lah. Biar kami bisa seperti kalian. Iya. Iya. Biar kami geser itu semua. Biar kami geser itu semua. Karena kami di sini pun penting juga. Kami nggak ada gimmick-gimmick, bener ini semua yang kami. Nah, ini bener. Aku pun aku takut ini sebenarnya di sini ya kan. Emosi tadi beneran deh, cuma Iya, gini gitu. iya gitu loh. Pak Edo, kamu gimana? Ini 3 ini dua ini udah mengikut saya. Kalau kamu masih melawan saya, kita berdebat lagi. Tapi terakhir. Iya. Sayang nggak ada Battle of Presidensi lagi sih. Iya sih. 2019 ganti presiden itu ya. Itu kan? Iya. Iya, udah tinggal bilang iya aja, susah. Ya, santai aja. Oh iya. Jadi ngegas kan. Namanya gas, entertainment harus ngegas. Udah diam kau. Coba Edoy. Kalau gue nih sebenarnya gini ya, jawab dong maksud gue tau lah. Deket banget jawab dong. Deket banget. YouTuber lama loh Maksud YouTuber. gue gini. Gue tahu nih kalau semua pekarya, mau penyanyi, penyanyi sih lebih tepatnya, karena teman gue juga juga penyanyi dan band. Ada juga memang yang berkarya, memang dia pure berkarya, dan ada juga memang yang berkarya untuk nyari uang. Ada juga yang berkarya ini untuk mengembangkan environment-nya, ada juga yang mau mengembangkan budayanya dan lain-lain gitu loh. Kalau yang duit mungkin ada juga yang pakai viral-viral lah, banyak yang dangdut tuh biasanya tuh ada entah gimmick-gimmicknya. Gue ngerti lah perasaan lu pada, karena lu kreator dan gue akuin itu dan gue ngikutin lu pada. If you're a creator, maksud gue kenapa lu harus berhenti gitu? Iya dong maksud gue. Kalau memang lu berhenti, yang lanjutin siapa? Karena Kita lah, Bang. saya ngomong. Maksud gue, lu itu memberi banyak andil ke orang-orang yang awam dulu untuk nge-create something sampai mereka jadi gitu. Lu tuh salah satu role model gitu. Ketika orang memandang lu sebagai role model, terus tiba lu cabut, mereka kayak kehilangan sosok hero, coy. Kehilangan sosok pahlawan mereka, kehilangan sosok nafas mereka di YouTube. Iya. Nah itu yang harus kalian ingat sih maksud gue. Nah kalian tuh juga orang garda depan yang bisa merubah sistem ini, karena gue juga tipe orang yang mungkin kurang suka dengan kehadiran mereka. Cuman nggak masalah kalau mereka mau bikin kayak gitu. Karena YouTube zaman dulu itu full of creation, bukan full of gimmick gitu. Kalau kalian berhenti yang memang lu create, orang-orang akan lebih minim create gitu. Kita butuh sih lu pada di garda depan, karena kita YouTuber baru. Itu sih pesan gue. Maksud gue apapun alasan lu pada yang disebut di semua podcast atau yang di mana semua video yang udah lu update di YouTube, pikirin lagi lah maksud gue. Karena memang sosok lu itu nggak cuma kecil, tapi besar di mata kami yang creator ini maksud gue. Itu sih. Kalau pesan gue, selipkanlah kami di YouTube Prima. Itu saja. Iya. Tolong. Masukkanlah kami gas. Selipkan saja. Mau cuma 2 detik tidak apa. Tapi selipkanlah kami. Mau begini-begini kami nggak masalah. Itu dari saya. Ada lagi mau tambahin tuh gimana? Saya mau nambahin lagi, Pak. Aduh. Lagi berkubu-kubu. Oh iya nggak apa-apa kita tunggu sampai. Jadi begini, intinya kalau misalnya kita emang mau create sesuatu, jangan alasan lah. Jangan alasan, tapi YouTube sekarang udah bisnis ya. Buat aja dulu. Ya. Gak usah banyak alasan, YouTube udah banyak gimmick, bisnis. Buat aja dulu. Setuju kan? Berarti mereka nggak bisa bikin gimmick, Pak, ya kan, Pak? Emang nggak mau. Emang nggak mau. Berarti nggak pandai juga orangnya kalau gitu. Ya nggak juga. Itu udah. Ya mereka prinsip ya itu, harus Pak. mengikuti alur lah, Pak. Kan gue tanya, ya jadi panjang Ada, banget. Kan ada yang kreator, ada yang gimmick, Pak. Kita nggak bisa maksain. Sudah. Intinya mereka ini mau jadi kreator yang tanpa gimmick. Nah, Ngerti kamu? Oh, ngerti. Nah, Di sini gue bilang intinya Gas dulu. mereka ini nggak salah. Dan yang gimmick ini juga nggak salah ada di YouTube. Tapi kalau mereka keluar, itu menurut gue salah. Iya. Berarti mereka kalah. Mereka kalah. sudah. mereka Udah. kalah. Mereka nggak kalah tapi mereka salah. Kalau gue itu. Apa tadi? Mereka nggak kalah tapi mereka salah. Oke, itu quotes bagus juga ada di atas ini ya. Aduh. Sudah. Masa nggak ada kita ngomong? Mau ngomong juga? Enggak. Udah. Nggak ngomong kayak subscribe dong. Oke, teman-teman jangan lupa
like, Oke, apalagi? komen, Lagi. subscribe. Ya, oke, sama satu lagi Instagram kita jangan lupa di sini. Ya, oke? Udah? Nyalain lonceng, nyalain Lonceng. lonceng. di sini. Sing. Nah, ya. Oke, pokoknya ini semua udah cash cost ya. Pokoknya ditanggapi dengan Oh, agak berubah tuh pandang. Terlalu buru-buru. Terlalu Pokoknya- ada gini-gini dikit. Oh iya, terus. pokoknya semua tadi kita udah cash cost, kita tanggapi lah. Bagaimana semua omongan kita tadi, jangan diomongin, jangan dipikiri dengan apa ya? Bijak lah, bijak. Bijak lah, Jadi pokoknya. smart people pokoknya. Be smart people. Buat Jovi dan Dovi, pokoknya juga kalau menonton kita, kita minta maaf kalau kita ada salah ngomong. Pokoknya itulah Berkarya pesan dari terus. kami. Pokoknya itulah terus berkarya. Itulah pesan dari kami yang sebagai orang yang terinfluence dari kalian. Iya. Itu saja dari kami. Udah cash close ya. Jericho.